Oke, teman-teman kita mulai lagi ya di pertemuan yang kedua ini di sesi yang kelima ya. Saya lanjutkan lagi tadi karena waktunya termakan oleh Heng Hing Hong ya. Laptopnya hang tadi ya. Bismillah. Yap. Siapa lagi nih? Bentar ya. Oke. Tadi ya, jadi warna menegaskan elemen yang dianggap penting. Jadi ada yang penting itu biasanya warnanya dibedakan ya. Jadi warna dibedakan karena adanya sesuatu yang ingin dikasih lihat gitu ya, ingin dikasih lihat, gitu kan. Nah, ini juga warna untuk menarik perhatian, lalu membimbing pembaca untuk menentukan ya, yang mana yang harus dibaca terlebih dahulu. Biasanya yang pertama kali ingin dibaca terlebih dahulu itu biasanya warnanya kereng, apa istilahnya apa ya, mencolok gitu ya, mencolok. Lalu makin lama makin memudar ya, itu biasanya menandakan bahwa yang makin memudar itu yang kurang penting gitu ya biasanya. Lalu menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain ya. Penggunaan warna background biasanya warna itu dia memperlihatkan kalau ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini gitu ya. Biasanya warnanya itu dari yang paling muda ya, paling muda. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat atau pernah buka-buka aplikasi ya, aplikasi desain itu biasanya kan ada tuh pilihan warna ya. Itu dari yang paling muda sampai yang paling warna paling tua gitu ya. Nah, itu biasanya juga dipergunakan dalam mendesain web ya. Itu menandakan ada suatu proses ya. Proses yang saling tergantungan, yang saling menyambung ya. Yang saling menyambung. Lalu mengatur informasi yang ditampilkan. Ini juga merupakan salah satu fungsi dari warna ya. Fungsi dari warna. Oke. Loh, kenapa saya menghilang? Lalu warna ya. Halo teman-teman, masih lihat saya ya? Warna dalam desain web juga menentukan bagian yang berbeda pada sebuah grafik ya. Mengelompokkan atau memisahkan elemen satu yang dengan yang lainnya. Lalu juga membangkitkan respon yang emosional ya. Nah, ini teman-teman kalau sudah tahu tentang rahasia di balik warna, ini biasanya teman-teman kalau baca-baca medsos ya atau baca apa gitu ya, diharapkan juga gini, bisa lebih terkontrol teman-teman. Terkadang tuh sesuatu yang provokatif ya, itu biasanya dikasih warna merah gitu ya. Nah, salah satu fungsi kita belajar itu bukan hanya pada saat kita mengaplikasikan ilmu itu, tapi juga bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Contohnya misalkan nih ya dalam sebuah grup WA gitu kan, itu ada tulisan yang mungkin dikasih warna api gitu, digambarin api warna merah gitu kan. Nah, kalau teman-teman sudah belajar ini ya, teman-teman mungkin ya diharapkan juga bisa lebih mengontrol ya emosi teman-teman. Memang ini sengaja gitu kan. Memang kadang-kadang kita ketika melihat warna ini, membuat kita untuk marah atau membuat kita untuk emosi gitu kan. Tapi setelah kita belajar ini diharapkan juga ya bukan hanya untuk belajar bikin desain web, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman itu kalau misalkan baca sebuah berita di medsos yang mungkin itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, diharapkan bisa lebih jangan terbawa emosi sehingga ikut-ikutan meng-share berita mungkin itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu salah satu fungsi kita belajar gitu ya teman-teman ya. Dengar? Halo, halo. Teman-teman dengar? Tes.
Kedengeran, Pak. Oke, ya. Nah, warna sebagaimana pernah Dengar, kita Pak. oke ya. Sebagaimana pernah kita pelajari dulu waktu SD ya. Atau ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier ya. Primer itu warna dasar ya, sekunder itu ketika dicampur dua warna bergabung tuh sekunder, tersier itu 3 warna biasanya, 3 atau 4 lah ya. Nah, warna dasar itu merah, kuning dan biru ya. Nah, ini tidak bisa primer itu ya dia berdiri sendiri ya, warna yang tidak dicampur-campur ya. Nah, warna sekunder ini ada kombinasi dua warna primer ya. Tadi ya. Ada muncul warna orange, itu apa tuh? Ketika warna merah dengan kuning ya, orange ya. Hijau. Hijau tuh warna apa tuh? Gabungan apa tuh? Menjadi hijau. Kuning dengan apa? Biru ya. Kuning dan biru jadi hijau. Nah, ungu warna apa ungu? Ungu itu biru ya, biru dengan merah kayaknya ya. Biru dengan merah, tapi bisa coba sendiri ya. Nah, warna tersier ya. Mana tadi nih? Oh, dia mental jauh kali ya. Nah, warna tersier ini adalah warna yang digabung ya dari 3 warna ya. Dari warna sekunder yang udah bergabung tadi digabung lagi dengan primer ya, jadi 3 sebenarnya. Warna tersier terdiri atas kuning, hijau, ya, kuning orange, merah ungu, dan biru hijau. Nah, ini adalah warna tersier. Nah, lalu metode pemilihan warna. Nah, keserasian ini ya, ini bisa didefinisikan sebagai bagian dari susunan yang menyenangkan, bisa berwujud musik, puisi, warna, metode untuk memilih warna yang serasi. Yaitu ada metode warna beruntun ya, lalu metode warna berlawanan, metode warna segitiga, metode warna memudar, metode warna kombinasi, lalu metode warna hangat dan metode warna dingin. Nah, ini mau pakai yang mana? Ya tergantung kebutuhannya nanti mau bikin apa ya. Nah, warna beruntun ini terdiri atas 3 warna yang taknya saling bersebelahan. Biasanya warna beruntun itu dari yang paling muda sampai yang paling tua warnanya ya. Dan biasanya ada satu warna yang menonjol, dominan. Nah, yang paling tua, warna yang paling tua. Metode ini menghasilkan warna lembut yang serasi, misalnya kuning, lalu kuning orange dan orange atau kuning dan kuning hijau dan hijau ya. Ini warna metode beruntun. Nah, untuk pewarnaan ini terserah nanti ya, tergantung kebutuhan. Sekarang ada pertanyaan, gimana sih Pak caranya menentukan warna kalau mau bikin suatu web, desain sebuah web gitu ya warnanya? Ya tergantung maunya itu gimana gitu ya. Gak bisa istilahnya dipastikan juga harus beruntun, nggak bisa juga ternyata ya. Gimana selera teman-teman, tujuannya itu apa gitu ya, tujuannya itu apa. Lalu warna berlawanan, 2 warna yang letaknya saling berseberangan. Metode ini menghasilkan warna yang lebih hidup ya, kontrasnya tinggi, misalnya biru dan orange, merah dengan hijau, kuning dengan ungu ya. Nah, ini warna yang berlawanan. Nah, ini biasanya warna berlawanan ini ya itu ya, laki-laki dengan perempuan ya, kalau film-film tuh ya biasanya yang film-film remaja ya, sampai ke warna-warna yang berlawanan. Lalu metode warna segitiga. Warna segitiga sesuai dengan namanya terdiri atas 3 warna yang letaknya ditentukan dengan bentuk segitiga. Metode ini menghasilkan warna yang serasi, misalnya biru, merah, dan kuning ya. Nah, ini warna
segitiga itu jadi memang warna yang dia bentuknya ya dari bentuknya itu segitiga. Lagi tergantung ininya ya, tergantung kebutuhannya. Keluar ya. Nah, metode warna memudar menggunakan satu warna yang diturunkan intensitas warnanya ya. Dari warna paling hijau terang ya, hijau kerang ya, atau yang tua ya, hijau tua menjadi lebih muda ya, menjadi kalau warna merah yang paling kerang sampai menjadi pink ya. Nah, diturunkan 50 ya. Lalu metode warna kombinasi ya. Warna kombinasi adalah gabungan dari dua warna atau lebih yang menghasilkan warna yang harmonis ya. Warna yang harmonis hitam, putih, abu-abu, merah ya. Merah dengan orange dengan ungu ya. Ungu dengan kuning, hijau dengan ungu, biru dengan kuning, biru, ungu, putih, hijau, coklat ya. Teal itu coklat tapi agak-agak gimana ya? Ungu atau lilac ya, lilac ya. Lalu warna juga yang hangat ini ya, metode warna hangat ini sangat cocok untuk sesuatu yang penuh semangat dengan tema yang berani dan tegas ya. Warna hangat terletak pada bagian kanan roda warna ya. Warna hangat terdiri dari kuning, orange. Biasanya gini, teman-teman kalau pernah buka aplikasi desain ya, apapun itu biasanya kalau misalkan milih warna, itu biasanya kalau bentuknya bulat ya, kalau bentuknya itu bulat, itu biasanya dia ada di bagian-bagian pinggirannya ya. Kuning, oranye, merah, dan merah ungu ya. Nah, ini udah ke huruf ya. Hangat. Warna ya. Ini kita sudah masuk ke huruf ya. Huruf. Nah, tadi mengenai warna, sekarang mengenai huruf. Nah, ada namanya tipografi ya. Nah, kayak kalau ada yang salah ketik itu tipo nih ya. Ini adalah seni dalam huruf yang meliputi pemilihan huruf ya. Penentuan ukuran yang tepat di mana teks dapat diputus, spasi jarak, dan bagaimana teks dapat dengan mudah dibaca ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman membuat suatu desain ya, nanti akan melihat bagaimana sih huruf yang ingin dipakai ya, yang ingin digunakan. Biasanya kalau yang remaja-remaja tuh biasanya yang gimana gitu ya. Kalau untuk yang usia menengah separuh baya ke atas tuh kayak gimana. Terus kalau yang resmi itu biasanya hurufnya yang kayak gimana gitu kan. Biasanya kalau resmi itu yang cenderung kayak ini ya, Arial ya. Kalau yang resmi itu biasanya dia Arial, Times New Roman ya, terus ya pokoknya yang mudah dibaca ya, yang normal ya. Tapi kalau yang untuk yang kegiatan dia untuk menarik kaula muda atau untuk menarik remaja, itu biasanya menggunakan huruf yang agak-agak gimana gitu ya. Biasanya tuh agak-agak gaul gitu kan ya. Nah, mungkin ini teman-teman lebih tahu lah apa font size yang cocok gitu ya. Biasanya kalau yang gaul itu apa gitu ya. Nah, ini jenis huruf ya. Jenis huruf sangat banyak, tapi secara garis besar dapat dikategorikan jadi 5 ya. Ada namanya huruf serif. Nah, ini huruf serif nih yang tadi saya katakan ya. Fontnya, jenis hurufnya ya. Nah, huruf serif ini punya kaki, ekor ya. Biasanya tuh kalau huruf S tuh ya. S itu biasanya ya dia agak-agak gimana gitu ya. Ada ekornya begitu ya. Huruf S ya. Huruf J-nya juga biasa ada ekornya ya. Huruf serif. Misalkan Times New Roman tapi ekornya nggak begitu terlihat ya. Nah, Garamond ya. Palatino, bentuknya huruf yang berkaki membuat garis tidak kelihatan ya. Ini memudahkan mata pembaca untuk menelusuri dan membaca teks. Jadi huruf ini cocok dipakai untuk teks yang panjang dengan jarak spasi yang
sedikit ya. Berikut huruf ini memberikan kesan formal ya, intelektual ya, anggun dan konservatif. Cocok pakai untuk organisasi, pemerintahan, pendidikan, dan perusahaan ya. Nah, biasanya Times New Roman ya yang biasanya dipakai. Sans serif. Nah, berarti tidak berkaki ya. Adalah Helvetica, Arial, Verdana, dan Avantgarde ya. Guard. Jadi sini terdiri dari sederhana dan tidak formal ya, sehingga cocok untuk judul dan subjudul. Jika ingin menggunakan jenis ini untuk teks utama, imbangi dengan memberikan jarak spasi yang agak lebar pada teks. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman ya dan juga waktu ya, ternyata Arial ini sudah bergeser ya. Dulu mungkin dikatakan dia tidak formal ya, tapi ternyata ada beberapa kampus ya yang menggunakan penulisannya itu menggunakan Arial ya. Sehingga Arial ini menjadi suatu yang resmi ya. Suatu yang resmi apa untuk yang resmi ya. Ya lagi tergantung. Tapi yang pastinya biasanya kalau untuk yang resmi-resmi itu biasanya tidak begitu mencolok istilahnya apa ya, tidak begitu inilah ekornya tuh panjang banget nggak gitu ya. Terus juga nggak aneh-aneh lah. Misalnya kalau yang resmi-resmi itu biasanya tulisannya yang normal-normal aja gitu ya. Lalu dekoratif, jenis huruf yang mempunyai desain yang rumit ya. Sesuatu yang baru dan menciptakan suasana hati yang membangkitkan emosi. Jadi jangan sampai digunakan untuk teks yang panjang atau isi halaman. Gunakanlah untuk judul dan grafik, tapi jangan terlalu banyak ya. Dekoratif. Nah, jadi apa ya, biasanya itu kaligrafi ya, tulisan kaligrafi itu juga dekoratif ya. Terus tulisannya tuh agak-agak ya apa ya? Kalau teman-teman pernah baca atau mungkin buka-buka ini deh, Word ya atau PowerPoint atau apa Microsoft ya, atau apa gitu yang buat ngetik-ngetik itu coba lihat ya, itu akan ada tuh yang tulisannya itu ya benar-benar seperti lukisan ya, tulisannya seperti lukisan. Nah itu dekoratif ya. Nah script jenis ini menyerupai tulisan tangan. Jenis ini juga sering disebut dengan kursif dan jangan terlalu banyak digunakan ya. Bentuk huruf ini memberikan kesan keanggunan, sentuhan pribadi dan kepuasan ya. Nah, script ya. Biasanya untuk yang tulisan yang pendek-pendek ya. Tulisan yang biasanya kalau di sertifikat itu nama ya, nama kita tuh dalam bentuk script ya. Khusus nama kita aja gitu ya, bukan yang lainnya. Lalu monoscrop ya. Nah, ini monoscrop. Monoscrop ya, jenis huruf ini mempunyai jarak dan lebar yang sama pada setiap huruf. Misalnya Courier ya, monospace ya. Nah, mungkin teman-teman bisa buka-buka di Microsoft-nya, baik itu PowerPoint atau Word ya. Coba lihat tes ya. Nah. Oke, itulah sedikit mengenai pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini, teman-teman.